Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi kita di perkuliahan komputer dan masyarakat. Nah, kali ini di pertemuan berikutnya, itu pertemuan hari ini, kita akan membahas dengan topik keamanan komputer ya. Jadi di mata kuliah komputer dan masyarakat, keamanan komputer itu juga sangat berperan penting ya di dalam penggunaan dari sebuah teknologi informasi yang kita gunakan ya. Ya, nah, ini bisa kita lihat ya, ini sebagai pengantar kuliahan bahwa di sini kita lihat dari gambar berikut adalah sebuah modus ya, modus kejahatan yang dilakukan oleh segelintir orang ataupun beberapa kelompok orang ya, dengan cara pembobolan ATM ya, pembobolan ATM. Tapi mereka pembobolan ATM yang mereka lakukan menggunakan sebuah semacam alat ya. Jadi bisa kalian lihat, jadi pada waktu kartu ATM-nya dimasukkan ke dalam mesin ATM, nah itu tersangkut. Jadi seolah-olah nasabah yang tidak mengetahui itu dia beranggapan bahwa ATM-nya tertelan, padahal tidak. Padahal di balik itu ada modus kejahatan ya yang dilakukan oleh seseorang ya. Jadi kita harus berhati-hati di dalam setiap apa yang kita lakukan, apalagi berhubungan dengan dana ataupun keuangan ya. Jadi kayak gini ATM juga sangat ini, takut mereka membobol ATM. Artinya pada waktu mereka tahu udah PIN kita, biasanya ada orang di belakangnya, dia mengintai PIN yang kita masukkan. Nah, itu yang menjadi bahaya. Pada waktu ya pura-pura ATM-nya menyangkut, kita pergi ke suatu bank ya untuk melaporkannya, tetapi pada waktu kita proses sana mereka udah melakukan aksinya. Nah, itu yang menjadi perhatian kita ya. Jadi jangan sampai cek benar-benar gitu ya. Nah, ini macam saldo ya, saldo pembayaran, isi segala macam. Nah, ini yang bahaya ya. Nah, ini juga modus kejahatan ya, modus kejahatan yang pura-pura menjadi seseorang. Jadi semacam saya WA ke seseorang, tapi dengan pura-pura menjadi orang lain ya, yang mana mungkin kita juga berpikir mereka mengganti nomor. Nah, itu ternyata enggak, dan terjadilah percakapan yang nantinya ujung-ujungnya itu ke transaksi ya, baik transfer uang, meminta uang atau segala macam ya. Oke. Nah, tipe keamanan komputer dan kejahatan komputer itu banyak dilakukan oleh beberapa hacker ya. Jadi ada banyak hacker yang berbahaya. Sebenarnya ada tipe ya, ada tipe hacker, ada tipe cracker ya, yang harus kita pahami ya. Nah, hacker, kalau kita ngomong masalah hacker itu sebenarnya semula adalah sekelompok ahli komputer ya. Hacker itu adalah semula berupa sekelompok ahli komputer yang bereksperimen terhadap teknologi dan peralatan teknologi yang baru. Jadi mereka itu kalau ada teknologi yang terbaru, mereka bereksperimen. Ya, mereka bereksperimen dalam arti mereka mau melihat keamanan dari teknologi itu seperti apa gitu loh. Apakah kuat keamanannya, apakah teknologinya yang baru itu bagus gitu loh. Jadi mereka melihat celahnya. Jadi itu adalah namanya hacker ya. Jadi mereka bereksperimen ya. Nah, kemudian hacker itu dia dapat menerobos sebuah sistem komputer tanpa otorisasi. Jadi tanpa password, tanpa ini mereka bisa membobol. Bagaimana caranya? Nah, itu tadi bereksperimen. Jadi mungkin ada beberapa dari mereka menggunakan yang namanya tools ya. Jadi tools menggunakan bahasa pemrograman Python atau apapun namanya. Biasanya pakai Linux biasanya
untuk hacker belajar gitu ya. Ada namanya phishing ya, kita memancing ya, kita membuat sebuah laman web ya, yang palsu. Nah, banyak macamnya ya yang dilakukan oleh para hacker ya. Jadi mereka menerobos sistem komputer tanpa adanya otorisasi. Jadi mereka mencari celah menggunakan yang namanya IP ya, yang terhubung ke jaringan yang sedang dilalui gitu, yang sedang dipakai. Nah, itu cara mereka untuk menerobos sebuah sistem komputer. Nah, kalau kita ngomongin hacker, siapa sih sebenarnya hacker itu, dan bagaimana cara mereka melakukan hacker gitu loh, menjadi sebuah hacker ya. Kalau kita ngomongin siapa sih hackernya, yang pertama bisa saja hacker itu adalah seorang mahasiswa ya. Jadi mahasiswa tidak menutup kemungkinan mereka adalah seorang hacker. Jadi kenapa? Karena sekelompok orang yang bereksperimen. Mungkin mahasiswa itu dia mencoba-coba baru belajar menjadi seorang hacker. Jadi mereka mencoba-coba bereksperimen. Pertama mereka membobol website punya temannya ataupun Facebook punya temannya atau sistem dari kampusnya itu sendiri ya. Jadi mereka bereksperimen ya. Bisa jadi mereka adalah mahasiswa hackernya itu. Nah, kemudian siapa lagi yang menjadi hacker? Nah, bisa jadi adalah programmer terampil. Ya, programmer terampil ini dalam arti mereka yang berkecimpung di codingan ya, di codingan bahasa pemrograman. Jadi mereka menguasai beberapa bahasa pemrograman dan mereka mencoba ya. Jadi intinya mereka tuh bereksperimen ya. Mereka mau melihat kemampuan mereka seperti apa. Apakah mereka bisa membobol sebuah sistem dengan keahlian yang mereka miliki. Ya, itu bisa jadi terjadi. Jadi programmer terampil itu bisa menjadi seorang hacker, walaupun kita tidak tahu mereka benar enggak seorang hacker atau tidak ya. Nah, ini seperti kalian lihat bahwa ada seseorang meminta orang lain untuk melakukan hack ya, nge-hack website dari kampusnya ya. Jadi menyuruh orang untuk menghack kampusnya ya. Ya inilah, jadi mereka mencari seorang hacker ya. Jadi ini yang jangan sampai kita lakukan ya, karena kalau untuk belajar sih nggak masalah, tetapi untuk merusak sebuah sistem atau berbuat jahat itu jangan ya, apalagi sampai berhubungan dengan namanya uang ya, jangan sampai. Terus kemudian siapa lagi seorang hacker ya. Hacker bisa jadi dia adalah agen pemerintah ya. Jadi tidak mesti mahasiswa, tidak mesti seorang programmer. Jadi jangan pikir orang yang hacker ini adalah orang programmer yang jago, enggak, belum tentu. Orang-orang pemerintah, agen-agen pemerintah ya, pegawai pemerintah, bisa jadi mereka adalah seorang hacker. Karena apa? Karena hacker ini tidak menutup kemungkinan siapa saja bisa menjadi seorang hacker. Ya tergantung keterampilan mereka, kemampuan mereka, ya kerja keras mereka di dalam bereksperimen di dalam sebuah sistem. Jadi mereka harus berusaha menjadi seorang hacker dengan beberapa tools, dengan beberapa bahasa pemrograman yang mereka pelajari ya. Jadi agen pemerintah tidak guna bisa jadi seorang hacker. Nah, kemudian Jim Govindi ini ya sama seperti ya. Jadi terus kemudian siapa lagi ya orang hacker anonimus ya. Jadi ini juga bisa menjadi seorang hacker ya, kalau kita ketahui. Jadi terkadang orang-orang yang memang perilakunya yang aneh dari yang lain. Jadi kita pikir dia ini kok pendiam gitu loh, dia tidak, masa sih dia seorang hacker, padahal hacker itu biasanya dia tidak menampakkan diri ya, dia tidak bisa, dia bukan tidak bisa, dia tidak mau menampakkan dirinya bahwa dia itu seorang hacker, dia lebih menutup diri. Nah itu biasanya hacker ya. Jadi kadang-kadang kita nggak keliru kadang kita menilai seseorang ya. Nah kemudian kalau kita bicara siapa menjadi hacker, siapa hacker. Kemudian kalau kita udah tahu siapa hacker, kemudian apa sih yang dihack sama mereka? Kita pengen tahu kan, ya. Apakah mereka hanya iseng-iseng aja atau mereka punya tujuan khusus, tujuan tertentu? Nah mungkin kita nggak tahu. Ya, apa aja yang dihack? Pertama, sistem pemerintahan. Ya, sistem pemerintahan otomatis pasti terjadi pembobolan, penerobosan ya, sebuah sistem di pemerintahan.
Seperti kita ketahui banyak kasus-kasus di dalam pemerintahan yang mana sistem mereka diobrak-abrik oleh seseorang. Ya, semacam seperti kasus kemarin ya pemilu ya, ada katanya pollingnya dimainkan oleh hacker, dihack ya, pollingnya harus sekian, suaranya jadi sekian. Nah, kan terjadi kericuhan. Ya, siapa sih dalang dibalik semuanya? Kemungkinan kita nggak tahu. Tapi yang jelas mereka bisa membobol sistem pemerintahan dengan kecanggihan teknologi yang mereka pelajari. Ya. Kemudian jaringan perbankan, ya, jaringan perbankan otomatis itu sangat riskan yang dilakukan oleh seorang hacker ya. Jadi terkadang perbankan ini bisa jadi dibobol juga, apalagi perbankan ini isinya uang kan, biasanya kan transaksinya uang. Maka mungkin membobol ATM, membobol kartu kredit ya, menghack dari banknya itu, mereka mentransfer uang itu dari rekening A ke rekening B. Bisa jadi mereka lakukan seperti itu, ataupun mereka berbelanja kemudian menggunakan kartu seseorang, nanti mereka mendapatkan barangnya tetapi tagihannya dialihkan ke yang punya kartu kredit. Itu bisa terjadi. Jadi jaringan perbankan bisa saja dihack ya. Jadi semuanya kalau terhubung dengan jaringan otomatis bisa jadi terjadi pembobolan ataupun penerobosan sebuah sistem. Nah, kemudian selain sistem pemerintahan ya, jaringan perbankan, apalagi sistem telepon kita bisa jadi dihack. Kenapa? Pada waktu kita terhubung dengan internet mungkin kita ada download sesuatu atau apa, mungkin percakapan kita direkam oleh seseorang yang tidak berkepentingan ya, seseorang yang pengen mengetahui kegiatan kita sehari-hari apa. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi oke. Nah, kemudian ada juga yang namanya sistem komputer pribadi. Jadi laptop kita dihack. Kok bisa? Ya bisa saja terjadi karena ya terkadang ada orang iseng, orang pengen melihat ya komputer kita isinya apa, ataupun mereka punya sesuatu yang ingin diambil di komputer kita. Bisa jadi mungkin teman dekat kita ya. Jadi makanya harus hati-hati ya, kalau laptop kita ada password, pada waktu kita memasukkan password kita lihat kiri kanan teman kita ataupun di belakang ada orang enggak. Kalau ada teman, suruh teman kita menyingkir dulu untuk kita memasukkan password. Bilang aja, jangan takut ketahuan passwordnya. Lebih baik kita terang-terangan ngasih tahu mereka. Jadi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman ya. Banyak itu terjadi. Apalagi yang kayak Facebook ya, dihack, diganti gambar inilah, diposting sesuatu yang aneh-aneh lah, itu banyak terjadi. Jadi jangan pikir sistem komputer kita yang milik kita pribadi nggak dihack, itu bisa saja terjadi ya. Jadi harus hati-hati, waspada. Nah, kemudian bagaimana cara mereka menghack? Ya, bagaimana cara mereka menghack sebuah sistem? Ya, pertama, mereka menjelajahi yang namanya celah keamanan. Jadi ada sebuah sistem web ataupun sebuah website, terkadang mereka udah memberikan keamanan dari webnya itu sendiri, tetapi tanpa mereka sadari ada celah di dalamnya, ada celah di situ, di mana seorang hacker dia bisa masuk lewat celahnya. Ibarat kata seperti ini ya, ibarat kata kita punya rumah ya, pencuri itu kalau dia tidak bisa masuk lewat pintu depan, dia akan lewat pintu belakang. Kalau pintu belakang nggak bisa, dia lewat jendela. Kalau nggak bisa jendela, dia lewat atap. Nah, banyak cara yang dilakukan oleh seorang hacker. Jadi mereka mencari celah. Ya, celah mana yang bisa mereka terobos. Nah, disitulah keunggulannya. Melalui apa? Melalui jaringan internet. Jadi mereka menjelajahi celah keamanannya seperti apa. Oh, orang ini menggunakan keamanan ini. Keamanan ini bisa dibobol nih dengan tools ini. Nah, seperti itu ya. Jadi banyak cara mereka melakukannya. Kemudian bisa saja mereka mengawasi jaringan ya. Mereka mengawasi jaringannya yang mereka pengen terobos, diawasi dulu. Oh, ternyata seperti ini jaringan yang pengen dihack, diterobos. Jadi mereka mempelajari jaringan tersebut. Oh, seperti ini. Oh, celahnya di sini. Baru mereka melakukan aksinya. Ya. Nah, untuk tingkatan seorang hacker ya, ilmu hacker itu ada beberapa tingkatan yang mungkin banyak kita tidak memahami ya. Ada namanya level lemmer. Level lemmer ini ya semacam kita ketahui bahwa
kayak sekumpulan pemula yang ingin belajar menjadi seorang hacker. Jadi mereka ingin coba-coba ya. Ada namanya script kiddie. Script ini juga sama ya, bersama tapi dia tingkatnya lebih di atas dikit ya. Ada namanya developer kiddie. Nah, developer kiddie ini dia udah mulai naik nih. Mereka udah bisa beberapa bahasa pemrograman ya. Dengan bahasa pemrograman yang mereka miliki ya, mereka mencoba menjajal ilmunya dengan melakukan percobaan terobosan sebuah sistem ya. Nah, ada namanya semi elite ini dia udah mulai ini ada perkumpulan programmer, tapi dia levelnya level menengah ya. Di selain level semi elite ada namanya level elite. Nah, level elite ini kumpulan orang-orang yang memang programmer yang terampil. Mereka bisa menguasai beberapa bahasa pemrograman, beberapa jaringan ya. Tools yang mereka pahami juga luar biasa. Jadi ya mereka bisa mengetahui dengan cepat ya beberapa kelemahan yang ada di sebuah sistem komputer. Ya. Sebenarnya kenapa sih mereka melakukan hacker? Ya, kenapa mereka melakukan hacking gitu loh? Ya, yang pertama, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ada yang namanya mencoba-coba. Mencoba-coba itu dalam arti mereka mau mencoba membuktikan kemampuan mereka, ilmu mereka itu sampai mana. Selama ini mereka mempelajari hacker, cara bobol seperti ini, codingannya seperti ini. Gak mungkin kan gak kita terapkan, gak mungkin gak mereka terapkan gitu loh. Jadi mereka udah tahu teorinya, otomatis harus praktekkan. Mereka mencoba mempraktekkan ilmu yang mereka dapatkan ya. Jadi mereka membuktikan kemampuan ya. Kemudian mendapatkan uang. Jadi bisa jadi mereka disuruh seseorang untuk membobol sistem A. Jadi kemudian mereka dibayar sekian. Bisa jadi terjadi seperti itu ya. Kemudian melawan pemerintah dan perusahaan besar. Nah, ini kadang-kadang ada beberapa sekelompok individu, baik individu per kelompok ya, itu yang memang tidak suka sama pemerintah. Jadi mereka melihat sistem pemerintah tuh tidak suka. Jadi mereka melawan pemerintah dengan apa? Dengan cara menghancurkan sistem pemerintahnya, sistem yang ada di pemerintahan ya, sama dengan perusahaan-perusahaan besar lah. Bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya tujuannya politis ya, rasial ya, seperti yang kita ketahui yang kemarin ya, yang pemilihan presiden yang terakhir kemarin, katanya polling SMS-nya ada yang menjatuhkan, ada yang merubah angkanya seperti itu. Nah, bisa jadi seperti itu ya. Ya, ini ada beberapa kelompok Israel Cyber Army ya namanya ya. Jadi banyak macam ya webnya ya. Jadi itu yang kita namakan hacker ya. Selain hacker ada namanya cracker ya. Jadi hacker itu tidak sama dengan yang namanya cracker. Jadi kalau hacker itu dia hanya mencoba membuktikan kemampuan segala macam, tapi dia tidak merusak. Tapi kalau cracker dia merusak sebuah sistem. Jadi sistem itu dirusak sama dia. Nah, itu yang namanya cracker ya. Nah, jadi hacker itu dia tidak merusak sistem target, tapi kalau cracker dia merusak sistem target ya. Nah, kemudian kalau hacker dia tidak mendapatkan manfaat dari sistem target, artinya dia hanya mencoba menerobos, ternyata kelemahannya di sini. Nah, terkadang dia ngasih tahu ke pemilik sistem ataupun pengelola sistemnya, ini celahnya di sini nih. Kalau kalian itu bahaya, tolong kalian ini perbaiki. Nah, bisa seperti itu ya. Nah, ada yang tidak mendistribusikan software bajakan, jadi menggunakan ada yang menggunakan software bukan berbayar kan. Itu bisa rawan juga. Nah, di sini ya. Jadi ada IDM, ada crack yang gratis. Nah, itu bisa jadi seperti itu ya. Jadi mereka membuat sebuah crackan gratis ya. Nah, kemudian apa itu kejahatan komputer ya? Apa itu kejahatan komputer? Kalau kita ngomongin masalah apa itu kejahatan komputer, jadi kejahatan komputer itu bisa dibilang bahwa seseorang mengakses sumber daya komputer tanpa izin ya, tanpa izin. Jadi
mereka melakukan sebuah kejahatan, ya, melakukan sebuah kejahatan komputer dengan cara apa? Mengakses sumber daya komputernya, ya, sumber daya komputer tanpa seizin pemiliknya. Nah, itu dinamakan apa? Kejahatan komputer, ya. Itu dinamakan kejahatan komputer. Kemudian mereka memproduksi dan mendistribusikan software bajakan. Nah, ini banyak terjadi di Indonesia. Dan apakah bisa dihentikan? Sulit dihentikan, ya, sulit dihentikan. Walaupun sekarang katanya udah bisa diminimalisir, ya, udah bisa diminimalisir. Tapi masih banyak juga software-software bajakan yang bertebaran di mana-mana, ya. Kenapa sih? Ya karena dengan biaya yang mahal. Jadi untuk orang-orang biasa, mungkin mahasiswa yang keterbatasan biaya, mereka membutuhkan software. Nggak mungkin mereka membeli software yang berbayar, ya, yang harganya puluhan juta, belasan juta. Mau nggak mau mereka mencari yang apa? Free-nya, yang kerekan gratis. Bagaimana? Ya mereka bajakan. Mau nggak mau gitu loh. Ya, dan itu memang terjadi. Nggak bisa kita hindari, ya. Walaupun itu sebenarnya kejahatan, ya. Kemudian kejahatan komputer apa aja gitu. Contohnya apa? Memproduksi dan mendistribusikan program virus. Ya, banyak saat ini yang menciptakan virus dan merusak sistem komputer. Ya mungkin seperti kemarin, ya, ada yang virus yang kalau kita terkena virus itu data kita habis tuh. Ya, extensionnya diganti sama dia. Jadi kita nggak bisa buka Word, nggak bisa buka JPEG segala macam, PDF nggak bisa. Jadi dihajar sama dia. Nah, kita bisa membalikan datanya dengan cara kita menghubungi mereka dan membayar mereka untuk apa? Untuk kita bisa mendapatkan data penting kita. Nah, itu, ya, banyak yang seperti itu. Kemarin itu lagi heboh-hebohnya, ya. Jadi dengan cara apa? Nah, lebih baik kita tangani dengan cara memasukkan ataupun memakai yang namanya antivirus. Antivirus berbayar itu nggak terlalu mahal lah, lumayan lah, ya. Jadi 1 tahun itu ada yang nggak nyampe 100 dah, ya, untuk satu antivirusnya, keynya. Jadi ya mungkin itu cara salah satu kita mengatasi apa virus ini, ya. Nah, ada menggunakan yang kayak game, ya, game menyesatkan. Ya, ini kejahatan juga nih. Jadi ada foto-foto orang-orang terpenting baik di Indonesia baik di luar negeri, presiden dijadiin game, jadi dilempar seperti itu. Jadi seolah-olah kita tuh kesel sama pemerintahan. Jadi kita buat game pemerintahan, pimpinannya kita hajar, kita lempar. Kita memuaskan amarah kita menggunakan game. Itu sering terjadi seperti itu. Ada yang terjadi seperti itu. Nah, itu bahaya, itu termasuk kejahatan, ya. Ya, ini seperti ini, ya. Game Osama bin Laden. Ya, ada seperti itu, kita tonjok, ya. Nah, kemudian dampaknya apa? Apa dampak kejahatan komputer untuk masyarakat ataupun pada masyarakat? Yang pertama, hilangnya uang. Jadi dengan orang-orang melakukan hacker ataupun dengan mereka menerobos, merusak, kita kehilangan uang, masyarakat kehilangan uang, gitu loh. Dampak kejahatannya, kita kehilangan uang, ya. Kemudian kebocoran informasi pribadi, ya. Yang mana informasi kita itu kita lindungi privasi, tetapi ternyata bisa diketahui sama orang, gitu loh, ya. Banyak yang terjadi, ya, kasus-kasus yang apa, video-video porno, artis-artis yang bisa ketahuan video pornonya, ya, itu kan kejahatan, dampak kejahatan komputer, ya, pada masyarakat. Jadi informasi ataupun informasi kita yang memang kita tidak ingin diketahui, ya, ternyata diketahui sama orang dengan cara yang tidak diperbolehkan. Nah, itu bisa saja terjadi, ya. Kemudian kekacauan fasilitas umum, ya, itu bisa saja terjadi dengan adanya kejahatan komputer. Banyak fasilitas umum yang dikacaukan, ya. Kemudian olokan komputer, ya, jadi ada antivirus, ya, jadi hack segala macam di antivirus, ternyata ini adalah peringatan palsu, ya. Artinya harusnya ini tidak virus tapi seolah-olah jadi virus, bisa jadi seperti itu, ya. Ini email palsu, ya, ada sebuah email yang dari bank ataupun pemerintah, ternyata itu adalah palsu. Nah, kita harus berhati-hati tuh, karena banyak beberapa orang tidak memahami alamat situs yang asli atau palsunya, ya.
kita lihat dari URL-nya sebenarnya. Kita lihat terdaftar atau tidak ya. Jadi kalau bagi orang yang awam sih mereka kadang nggak tahu ya. Tapi kalau kita memang udah di bidang IT biasanya mau nggak mau kita harus mempelajari hal seperti itu. Ya, ini yang saya bilang tadi phishing. Bisa jadi phishing ada halaman web tampak depannya seolah-olah dibuat lagi sama orangnya. Jadi kita disuruh login dan memasukkan password. Pada waktu kita login, tidak masuk, udah suruh masukin lagi. Padahal sebenarnya kita dialihkan ke web palsunya, ya. Password itu udah disimpan ke tempat yang mereka inginkan. Jadi seolah-olah kita tuh salah memasukkan password atau salah memasukkan email. Padahal sebenarnya enggak, itu dilakukan phishing. Nah, caranya tidak kalian lihat dari URL-nya, ya. URL-nya kalian lihat, benar enggak? Kalau internet BI itu